Salam, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Duku Kupang, Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat ya Bapa di surga untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kau telah menyertai kami di dalam malam yang panjang. Kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati juga yang mendengar firman hari ini agar kami diteguhkan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, tertulis dalam kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-3, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Waspada dengan pengajar sesat. Rasul Paulus adalah bapak rohani bagi jemaat Korintus yang mengajarkan mereka dengan Injil yang benar. Ia merasa cemburu ke atas nama Kristus ketika melihat para rasul-rasul palsu memikat hati mereka menjauh dari Kristus yang sejati dengan Injil palsu. Paulus khawatir mereka akan disesatkan dari pengabdian yang tulus dan murni kepada Kristus oleh rasul-rasul palsu. Paulus membandingkan tipu daya mereka dengan tipu daya ular yang licik terhadap Hawa. Rasa cemburu Paulus menunjukkan bahwa kasih Paulus kepada jemaat adalah tulus demi kemuliaan dan kehormatan bagi Kristus. Identitas kerasulan Paulus penting untuk melawan pengajar-pengajar palsu. Paulus tidak mau jemaat Korintus ternodai oleh ajaran sesat sehingga tidak lagi setia kepada Kristus. Karena ia melihat sikap dari jemaat Korintus yang sabar terhadap pengajar-pengajar palsu. Pada masa kini kita juga harus waspada terhadap pengajar-pengajar palsu yang bisa meninabobokan kita dengan iming-iming yang macam-macam menenangkan hati kita. Hamba Tuhan yang sejati dan sungguh-sungguh melayani Tuhan akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan membimbing, mengajar jemaat kepada kekudusan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus menolak ajaran-ajaran sesat walaupun disampaikan dengan sangat menarik dan sangat menyukakan hati kita, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nats kita hari ini, ayatnya yang ke-13 sampai ke-15 dikatakan di sana, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Di dalam kehidupan kita saat ini, apabila jemaat Korintus diperhadapkan dengan pengajar-pengajar palsu, di dalam kehidupan kita banyak yang boleh menggoda kita untuk menjauh dari Kristus. Kehidupan kita setiap hari, keadaan ekonomi kita,
pekerjaan, jabatan bisa menjauhkan kita dari Kristus. Itulah yang perlu kita waspadai. Setia kepada Kristus karena Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, agar kita senantiasa diberkati di dalam menjalani hari-hari kita. Hari ini kita mau menyerahkan segala perkara kehidupan kita ke dalam tangan Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang menolong kita. Selamat berkarya hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman hari ini. Biarlah setiap kami boleh menjauhkan diri kami dari godaan-godaan yang boleh membawa kami jauh dari Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk boleh senantiasa dekat dengan Engkau di dalam segala apapun perkara kehidupan kami. Di dalam segala aktivitas kami hari ini, kami mohon Tuhan berkenan dan Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat sukacita bagi setiap kami. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.